Di sini letak bedanya. Makanya di dalam di masa Rasulullah itu ada kejadian yang sama, Om. Oke. Kejadiannya adalah ada orang yang minta-minta pada Rasulullah. Oke. Maka Rasul bilang sebentar. Rasul nggak langsung ngasih nih. Rasul nyontoin kepada kita bahwasanya kita harus bijak dalam menolong orang. Oke. Jangan juga kita langsung tiba-tiba tolong. Oh, lu kan Muslim, lu kan harusnya baik. Lu kan Rasulullah, masa Rasul nggak baik sih? Rasul katakan sebentar, gini dulu. Kamu punya apa di rumah? Rasul katakan gitu. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Nggak langsung bantu ya? Nggak langsung bantu. Kamu punya apa di rumah? Kan Rasul kan tahu ya seperti apa. Dan orang ini menariknya adalah dia lebih miskin daripada semua orang yang kita tahu kayaknya. Dia bilang gini, aku cuma punya 2 lembar kain. Oke. Rasul bilang bawa ke sini. Setelah 2 lembar kain ini dibawa ke sini, itu katanya adalah satu-satunya ada di rumahnya 2 lembar kain itu. Rasul bilang pada sahabat, siapa yang mau beli ini? Ada yang bilang, ya Rasulullah saya mau beli dengan harga 1 dirham. Oke. Ada Rasul kemudian bilang, bisa nggak ada yang kalian beli 2 atau 3 dirham? Oke. Akhirnya ada sahabat yang bilang, saya beli 2 dirham ya Rasulullah. Oke. Nah, Rasul dapat 2 dirham. Rasul bilang, 1 dirham. Nah, ini Rasul ngajarin nih. Ini kan manage ya. 1 dirham, kamu beliin makanan buat keluargamu. Oke. 1 dirham kamu beliin kapaknya bawa ke sini. Lihat bahwasanya Rasul benar-benar memperkenalkan dia step by step bagaimana dia harus menyelesaikan kehidupan dia. Menariknya lagi ketika dia sudah beli kapak bawa kepada Rasulullah, Rasul bilang sini kapaknya, Rasul ambil kayu, Rasul belah jadi 2. Lakukan seperti ini, tempatnya di situ. Nah, ini Rasul bertindak sebagai kepala negara nih. Dia menyelesaikan permasalahan yang sistematik. Nah, ada di situ kayunya, ambil kayu di situ, bawa ke sini. Dan saya tidak mau ngelihat kamu setelah 15 hari baru datang. Jadi Rasul nggak mau setiap hari harus di feeding, terus orang tuh datang pada dia, gimana nih hidup saya gimana? Rasul bilang, jangan datang kecuali 15 hari. Jadi batas evaluasi itu sekitar 2 pekan. Nah, itu bahkan ditunjukkan batas evaluasinya. Berapa lama kita menilai orang itu serius atau tidak. Berapa lama kita nilai orang tuh mentalnya benar atau tidak. Atau ada sesuatu yang harus kita benerin terlebih dahulu, 2 pekan. 15 hari kemudian dia datang bawa 10 dirham. 10 dirham Rasul katakan, sebagian daripada ini beliin pakaian, beliin makanan, setengahnya lagi terserah kamu untuk apa. Beginilah caranya dan kamu jangan minta-minta. Itu kata Rasulullah. Beautiful. Kenapa? Karena Rasul benar-benar menyelesaikan permasalahan dari mentalnya. Bahwa kamu jangan minta-minta dulu, sementara kamu bisa melakukan sesuatu. Karena ketika kamu masih bisa melakukan sesuatu, lalu kemudian kamu minta-minta, orang lain akan berpikir sesuatu yang lain. Nah, jadi bisa nggak sih kamu buat sesuatu itu supaya orang lain tuh nggak ada fitnah? Dan nanti endingnya, orang-orang ketika mendekati Rasul, bukan lagi untuk belajar agamanya. Betul. Tapi transaksional. Itu problematika. Nah, balik lagi ke masalah Gus Miftah misalnya. Nah, ketika orang datang sana misalnya, kita nggak tahu tentunya niat di dalam hati orang. Tapi ketika itu sudah terjadi terus-menerus, maka wajar aja ketika ada orang yang berpikir mereka datang ke sana memang untuk laris. Seperti misalnya kasus ketika kampanye partai. Iya, pasti atau dong. misalnya mohon maaf nih, PPN naik 12% kan gitu kan ya. Lalu ketika pemerintah bilang nggak apa-apa, nanti kita akan address pada orang-orang miskin dengan BLT. Ini bukan sesuatu yang baik. Karena kenapa? Bantuan langsung tunai itu sama aja kayak menghilangkan dependensi orang. Menghilangkan orang untuk berusaha seolah-olah tuh bisa menyelesaikan permasalahan, padahal tidak sama sekali. Harusnya pendidikannya, lapangan pekerjaan. Begitu ya. Konteksnya seperti Rasul tadi itu ya. Betul. Dan pemimpin tidak harusnya ikut-ikut campur dalam urusan individual seperti ini. Karena kalau kita bagi lagi, penyelesaian masalah itu ada 3 tahapan, ada 3 lapis, Om. Yang pertama adalah lapis individu, yang kedua lapis masyarakat, yang tentunya punya lebih banyak resources daripada individu. Yang ketiga adalah lapis negara. Nah, lapis negara ini harusnya memberikan sebuah kebijakan. Kalau cuma pemimpin negara nolongin orang, itu Om Deddy juga bisa. Nah, balik lagi kepada orang yang nyamar tadi jadi seorang ini. Nah, maka yang membedakan cuma satu, intention itu aja. Dan intention yang tahu kita. Hanya saja ketika intention tuh yang tahu kita, itu kadang-kadang terlihat juga ke depan publik. Tapi kelihatan. Orang bisa ngerasain intention itu. Salah satunya adalah dengan apa yang dia lakukan setelah itu misalnya. Makanya kadang-kadang ada orang yang kelihatan dia humble, tapi orang tahu. Gitu kan ya. Walaupun lebih banyak lagi orang-orang yang mungkin nggak tahu. Nah, makanya intention itu menentukan bagaimana cara Om Ded memilih. Makanya contoh misalnya, Om Ded ketika ngelihat kayak gitu misalnya, Om Ded berpikir, gini deh, menurutmu yang lebih baik kayak apa? Yang kamu bisa lakukan apa? Saya pengen buat warung. Ya udah kalau gitu kita coba warung ya. Nah, kemudian Om Ded evaluasi kan. Oh iya, dan itu kita jagain ya. Jadi kita ada orang ada saudara lah ya yang tinggal di daerah situ. Betul. Jadi uang itu kita taruh ke saudara kita dulu. Benar. Untuk pelan-pelan kasih jadiin warungnya dulu. Benar. Dan jagain uangnya jangan ke dia. Nah, itu namanya intention. Intention itu akan mewujud pada apa cara-cara yang kita pilih. Contoh ya Om Ded ya. Kalau andai kan intentionnya cuma untuk konten, berarti cuma pada konten kan? Cuma pada penyerahan, foto, dan. Tapi kan tidak ada sesuatu yang lain. Ada lagi satu.